Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Salayu Pandini dari PMI Kota Blitar. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kepemimpinan. Sebelum kita masuk ke dalam materinya, saya mempunyai sebuah cerita yang mungkin bisa dievaluasi kembali oleh teman-teman yang merasa mempunyai cerita tersebut. Ketika suatu sekolah mengadakan pemilihan ketua kelas, terdapat 2 kandidat yang ingin memilih. Anggota-anggotanya sudah mempunyai nama yang akan dipilih dan akan dimasukkan ke dalam kotak. Kandidat tersebut termasuk orang-orang yang dipilih oleh para guru agar bisa dipertanggungjawabkan jabatannya. Pada akhirnya semua anggotanya pun memilih antara 2 kandidat tersebut. Dan pada akhirnya ada salah satu kandidat yang menang dan menjadi ketua kelas. Pada suatu hari di sebuah event, ketua kelas tersebut tidak bisa bertanggung jawab atas apa yang dia peroleh atau mempunyai jabatan. Dia tidak bisa menengahi masalah yang anggotanya, dia tidak bisa menyelesaikan masalah anggotanya. Pada akhirnya pun anggotanya kebingungan. Ini masalah saya mau dibawa kemana, siapa yang menyelesaikannya? Dan anggotanya pun terpecah belah dan pemimpin tersebut tidak bisa dipercaya lagi. Mungkin dari sini kita dapat mengambil kepesan bahwa pemimpin bukan berarti dapat dipercaya, namun dia harus bisa dipertanggungjawabkan, dia bisa meluruskan para anggota-anggotanya, dan dia harus bisa main mindset agar bisa mencari jalan keluar dengan baik. Maka dari itu saya mengambil materi cara menjadi pemimpin. Yang pertama, seorang pemimpin harus mengenali setiap anggotanya. Seorang pemimpin perlu mengenali setiap anggotanya, karena ketika pemimpin tidak mengenali setiap anggotanya, apakah bisa menyuruh untuk melaksanakan kegiatan dengan baik? Yang kedua, pemimpin harus waspada dalam menerima resiko apapun yang akan terjadi. Ketika pemimpin tidak bisa mengambil resiko, dia tidak akan bisa ataupun takut dalam mengambil keputusan yang dia ambil. Yang ketiga, pemimpin bukan hanya bekerja dalam merancang saja, namun ia adalah motivator bagi para anggotanya. Pemimpin juga harus bisa menasihati para anggotanya agar menjadi lebih baik lagi. Yang keempat, menjadi pemimpin harus tegas untuk bisa mengontrol para anggotanya. Kalau pemimpin hanya bisa menyuruh-nyuruh tanpa mengontrol, apakah bisa jadi lancar kegiatannya? Yang kelima, pemimpin mampu berkomunikasi dengan jelas dan bijaksana. Jika tidak ada komunikasi dengan jelas, maka para anggotanya pun akan sulit memahami apa yang disampaikan oleh pemimpin. Selanjutnya kita akan masuk materi hal-hal boleh atau tidak dilakukannya pemimpin. Pemimpin tidak boleh semena-mena dalam mempunyai jabatan. Pemimpin boleh sebenarnya membanggakan jabatan yang dia punya, namun dia tidak boleh semena-mena dalam melakukan itu, karena setiap anggota atau setiap orang tidak suka dalam hal tersebut. Yang kedua, pemimpin harus bisa dimintai pertanggungjawaban. Ketika keputusan diambil oleh pemimpin, dia harus bisa bertanggung jawab atas keputusan yang dia ambil. Yang ketiga, pemimpin harus bisa mengayomi setiap anggota-anggotanya. Pemimpin bukan hanya mengontrol, tapi dia mengayomi para anggotanya ketika anggotanya kebingungan, ketika anggotanya butuh nasihat, dia harus bisa menasihati tersebut. Yang keempat,
Pemimpin harus memiliki pengetahuan yang pasti. Pemimpin sebenarnya pintar boleh, namun yang paling penting itu tanggung jawabnya. Di sini maksud saya harus memiliki pengetahuan yang pasti, itu adalah dia bisa memandang yang lebih jauh, pengetahuan apa yang dia akan ambil. Kesimpulannya adalah pemimpin itu harus bisa menjadi hal yang patut dicontoh oleh para anggota-anggotanya maupun orang di luar sana. Jika tidak bisa, maka pemimpin akan hanya mempunyai nama saja, tapi tidak mempunyai khas yang dapat dibanggakan. Mungkin dari sini ada pesan yang dapat diambil oleh teman-teman agar bisa dijadikan pelajaran maupun motivasi agar bisa menjadi pemimpin suatu saat, maupun yang sekarang sudah jadi pemimpin, boleh diambil pesan-pesannya karena anggota-anggotanya pun nanti akan bangga punya pemimpin seperti kalian, bisa tanggung jawab, bisa menasehati, dan bisa mengambil keputusan yang baik dan dapat dimengerti oleh para anggotanya. Sekian dari saya dapat saya akhiri. Terima kasih waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.